Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ba'dana fillah. Tadi sebagaimana kita katakan, kejutan di tengah malam itu sebagai suatu anugerah daripada Allah untuk memberi peluang dan kesempatan kepada kita agar dengan kita bermuhasabah, mengambil waktu untuk kita bersama Sang Kekasih dan juga Sang Pencipta kita yang Maha mengetahui dengan segala-galanya. Kita tadahkan kedua tangan kita pada saat itu. Sepertinya dengan kita mendengar jelas apakah ada yang meminta hal min da'in fa astajib lahu, aku akan perkenankan permintaannya. Apakah ada yang memohon, apakah ada yang meminta, apakah ada yang berharap, apakah ada yang meminta keampunan, al-maghfirah. Hal min mustaghfirin fa aghfiralah, hal min da'in fa astajibalah, hal min kada. Tawaran itu sepanjang sepertiga malam yang terakhir. Itu kita khayalkan dalam benak perasaan kita. Ini peluang yang Allah bagikan. Kalau kita tak terbangun pun kita kena bangun. Kalau kita tak terjaga pun kena kita jaga. Kalau seandainya tidak juga pun kita pesankan kepada sesiapa yang boleh membangkitkan kita pada waktu itu. Sebab kita sudah terlanjur jauh. Misal secara sederhana, sebelumnya kita ucapkan selamat kepada semua pihak yang menang dan kalah dalam pilihan raya yang terakhir tadi itu. Tapi bagaimanapun, dalam pilihan raya kita, dalam keseharian kita, kadang-kadang maklumat menghalalkan segala cara. Dalam kaidah kita, al-wasilatu la tubarrir al-hadaf. Al-hadaf la tubarrirul wasilah. Hadapannya target, tujuan, matlamat itu tidak menghalalkan cara. Atau dengan bahasa yang lain, aniyatul hasanah la tubarrirus sayyi'at. Niat yang elok, positif, bagus dan baik itu tidak memperindah perkara-perkara yang tidak baik. Harus untuk mencapai dan memperolehi target yang bagus dengan cara yang bagus, dengan wasilah yang bagus, dengan suatu atau dengan cara taktik usaha yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, siapa yang merasa tidak bersalah? Yang pada saat kita berkempen tadi itu, hubungan persaudaraan antara sama kita sudah menjadi pudar. Kita sudah saling cerca mencerca, caci mencaci, salah menyalahkan. Yang dengan kita tak nak tengok kelemahan, kekurangan, dan juga dengan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita hanya ternampak kesalahan daripada orang lain. Kita hanya ternampak kejanggalan daripada orang lain. Kita hanya nampak perbuatan lasa, jahat, kotor daripada orang lain. Tapi kita tidak merasa perkara-perkara yang seperti itu dalam kehidupan dan juga dalam keseharian kita. Merintihlah kita di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ada dalam berapa ramai orang yang terlukakan hati dan perasaannya. Mungkin dalam satu tayangan, mungkin dalam satu tontonan, mungkin dalam satu campaign, mungkin dalam satu ucapan. Terlukakan hati siapa? Saudara-saudara kita juga. Yang pada saat Allah kejutkan kita, kalau kita tidak terkejut pun bangun, merintih, memohon. Sebab tidak ada orang yang tahu tentang diri kita daripada diri pribadi kita masing-masing. Saya boleh pakai kupea, pakai songko, pakai sorban, janggut dalam 3-4 minggu kita panjangkan, kemudian juga selendang kita letakkan ke bahu, tasbih, mana tasbih, subhanallah, boleh, semuanya boleh. Bagaimana tidak boleh? Kita pakai yang hijau kah, biru kah? Para habaib pakai selendang hijau, yang lain pakai selendang putih, boleh. Tapi siapa yang tahu tentang cara licin kita, kotor kita atau diri kita? Yang tahu hanya Allah Jalla wa'ala. Jadi kita tidak perlu buat pengakuan di depan makhluk. Kalau tidak, nanti makhluk akan menjadi saksi. Kita membuat pengakuan daripada Al-Maula Jalla wa'ala. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Merintih-rintih dan memohon, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Berapa banyak kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan, tapi ternyata
yang walaupun licik, yang walaupun kotor, yang walaupun jahat, yang walaupun salah, mungkin juga diantaranya daripada perkara-perkara yang kau laknat, tapi tetap kau berikan anugerah kesehatan, keafiatan, kemenangan, kejayaan kepada kami. Kalau seandainya secara adil dan bijak, macam mana layak untuk mendapatkan satu anugerah, macam mana layak untuk mendapatkan satu kesehatan, macam mana layak untuk mendapatkan keuangan, atau juga kejayaan, atau juga kemenangan dengan berbagai kejanggalan-kejanggalan, kemaksiatan dan kemungkaran yang kita lakukan. Tapi Allah mempunyai sifat rahim, Allah mempunyai sifat pengasih, penyayang, penyantun, maha bijak, maha adil, maha pemurah, sehingga kejelekan-kejelekan dan keburukan daripada kita tadi itu Allah tutupkan. Siapa yang tahu saat ketika dengan kita di bilik tidur kita dengan Facebook, kita dengan YouTube, kita dengan internet, kita dengan benda-benda yang jangankan di hadapan Allah, di depan makhluk saja kita sudah merasa malu, segan kalau sampai ada yang tahu dengan perilaku dan perbuatan kita semacam itu. Bagaimana kalau dengan di hadapan Allah? Tapi makhluk tak tengok sorban, tengok tasbih, tengok hijab, tengok penampilan, tengok janji, tengok usaha, tengok upaya. Tapi tentang kekurangan-kekurangan dan permainan kita di belakang tabir, yang melihat itu adalah Allah Jalla wa'ala. Apakah kira-kira kemenangan atau juga kesehatan, keafiatan, duit, anugerah, keuntungan yang kita peroleh itu sebagai suatu istidraj, dilanjur oleh Allah, kita tidak dapat menjawab? Maka pada saat itulah dengan kita meriti, ya Allah ya Rahman Rahimin, kalau berbicara tentang lasa, memang aku ni laza, ya Allah, memang aku ni kotor, akuilah. Tapi sebagai petanda Allah berkenan menerima kita pada malam hari itu, atau pada malam kita bertahajud, bagaimana langkah-langkah yang selanjutnya. Jangan sampai kita melakukan taubat nasi, yang besok kita patah balik makan nasi, tapi kita lakukan taubatan nasuha. Taubatan nasuha, jadi kepada semua pihak. Kepada semua pihak, saya tidak menyentuh sesiapa, tapi semua saya himbau, secara khusus dengan diri pribadi kita sendiri. Allah masih sayangkan kita, Allah menangkan, Allah sehatkan, Allah jayakan, Allah bagikan waktu, Allah bagikan peluang, agar dengan kita berpeluang untuk memperbaiki kejanggalan dan kerusakan-kerusakan yang pernah kita lakukan. Macam mana? Sebab sebagaimana istilah al-fursatu la tatakarrar, kesempatan itu kadang-kadang jarang-jarang terulang. Jadi terserah mau kita katakan menang dalam politik, menang dalam berkempen, menang dengan jawatan. Belum tentu yang tadinya pernah menjadi menteri atau perdana menteri akan menjadi perdana menteri kembali pada 5 tahun yang akan datang. Belum tentu yang tadinya mendapatkan jawatan sebagai ketua pengarah akan tetap menjadi ketua pengarah pada beberapa waktu yang akan datang. Maka pada saat kesempatan tadi Allah bagikan kepada kita, ambil peluang, kesempatan agar kita boleh mendapatkan ridha Allah, untuk perdamaian, untuk ketentraman, untuk kesejahteraan, untuk kebaikan, untuk keselamatan umat semuanya. Nanti kita akan dipertanggungjawabkan dengan pertanggungjawaban yang cukup berat. Awal aku bagi kesempatan untuk menjadi menteri, dan juga menjadi sebagai salah seorang daripada anggota parlemen, dan juga menjadi sebagai salah seorang ketua pengarah, menjadi sebagai salah seorang koprat, jadi sebagai salah seorang ustadz, jadi salah seorang kiai, jadi salah seorang baba. Tapi kenapa kesempatan tidak digunakan untuk mengislah, untuk perbaikan, untuk kesejahteraan, untuk ketentraman? Jangan kemaksiatan yang semakin bertambah, tapi kesempatan yang Allah berikan kepada kita, bagaimana kita boleh berpikir untuk masa depan yang abadi, yang kalau pada saat dunia kita sudah habis, kalau pada saat peluang sudah Allah cabut, yang kalau pada saat umur kita sudah tidak dapat disambung, berarti kesempatan kita sudah hilang. Ahbabana fillah, seperti itulah dengan kita duduk, dan kita tidak ada rasa lihat dengan siapa. Pak mertua, istri, suami, semuanya sedang tidur nyenyak. Kita bangun sendirian saja, bangun, ya Allah ya Rahman Rahimin, nih masih bujangan lagi, ya Allah,
Siapakah yang jadi pasangan yang ini ya Allah? Aku ini memang tak cantik mana ya Allah. Kalau teman-temanku yang cantik tak terlalu masalah lah, senang saja nak dapatkan pasangan hidup. Aku ini orangnya udo ya Allah. Bagikan pasangan hidup yang tercantik, yang paling tampan. Allah bagi apa? Hanya setakat bagikan pasangan hidup yang cantik saja itu senang saja, mudah saja. Allah akan bagikan segala-galanya. Jadi peluang kemasan yang semacam ini, Masya Allah, tabarakallah, untuk kita bermunajat, berkomunikasi, ber-SMS-an kalau boleh dengan malaikat-malaikat Allah yang ikut serta, dan untuk kita berhubungan langsung dengan Sang Pencipta. Peluang itu Allah bagikan kepada kita seluas-luasnya, tanpa ada sekatan dan juga tanpa ada batasannya. Jadi kita menghimbau kepada kawan-kawan kita taksir, minta maaf dengan bahasanya pada masa kita berkempen tadi itu. Jangankan yang berkempen, jangankan yang pasang bendera, jangankan yang pergi ke sana kemari, kita yang tak terbabit pun terjejaskan juga waktu kita ngikuti malam hari itu, tengah malam tuh pengiraan undian tadi itu, menang sini, menang sana, kalah sini, kalah sana. Kadang-kadang terasa hati, kadang-kadang naik angin, kadang-kadang terasa marah. Macam mana kalah? Itu kubunya kami tuh. Macam mana? Nah, seperti itu. Akhirnya kena sampai pukul 3, kita ngikuti sampai terakhir subuh pukul 8.30. Taksir tak? Taksir. Macam mana tak bersalah? Gara-gara karena apa? Karena suatu target dan juga suatu martabat yang ingin kita capai. Jadi pada saat kita bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala, akui ketaksiran kita, tapi dalam waktu yang sama peluangkan waktu seluas-luasnya dan sematkan di dalam hati target dan cadangan kita untuk masa depan, bukan masa depan umat, masa depan yang sebatang kara ini. Jadi kalau seandainya semuanya akan musnah, lenyap dan sirna pada saat kita selamat, kekuatan seperti apapun kuatnya, kehebatan seperti apapun hebatnya, tidak akan mampu untuk menggoyang kita daripada posisi yang Allah bagikan. Dan kekuatan jahat yang seperti apapun tidak akan mampu untuk menumbangkan kita daripada kedudukan yang Allah bagikan. Begitu juga sebaliknya, kalau pada saat dengan seseorang tadi itu tumbang daripada pandangan Allah, makhluk yang terkutuk, makhluk yang dibenci, makhluk yang dimurka, makhluk yang sudah tidak ada maknanya di sisi Allah. Jadi jangan sampai yang kalau pada saat kita berjaya dan mendapatkan sesuatu, oh ini berarti Allah setuju. Belum tentu, karena dunia tidak ada nilainya di sisi Allah Jalla wa'ala. Fir'aun Allah bagikan kerajaan, Namrud Allah bagikan kerajaan. Orang yang mengaku Tuhan, manusia yang paling lasak dan juga paling brengsek kalau dengan bahasa di sana, Allah kasihkan kerajaan. Jadi kalau pada saat kita mendapatkan sesuatu di dunia ini, jangan sampai itu kita pertandakan sebagai kasih sayangnya Allah Jalla wa'ala. Takut kalau kita dilanjur oleh Allah Jalla wa'ala. Maka dengan demikian, seandainya kita terlanjur, wajar-wajar saja. Sebab karena kita manusia, cobaan yang menggiurkan, ujian yang sulit untuk kita bendung dan juga yang sulit untuk kita elakkan, mau tidak mau terumbang-ambing. Tapi jangan sampai terus-menerus kita seperti itu. Mohon kepada Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, keampunanmu. Sesungguhnya kehormatan, kemuliaan jiwa raga seorang mukmin itu lebih mulia dan lebih berarti daripada dunia dengan segala kekayaannya. Ini kita sudah terlanjur, sehingga sampai kita seperti sudah tidak bersaudara lagi, sehingga seperti kita sudah tidak kenal dia lagi. Padahal sama agama, sama Sang Pencipta yang menciptakan kita semua. Tapi kenapa? Disebabkan karena mungkin suatu jabatan, mungkin suatu kedudukan, mungkin juga dengan satu hasrat dan target yang ingin kita capai, sehingga membuat kita jadi seperti itu. Jadi billahi tamaman, sebelum kita berehat sejenak, sepatah kata yang terakhir yang saya ucapkan tadi itu, dunia dengan segala kekayaannya, petrolnya, emasnya, duitnya, hartanya, kapal selamnya, kapal kereta kebalnya, semuanya tuh sebutkan saja dan senaraikan saja satu persatu, masih belum setanding dengan cercaan celaan kita
kepada seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi cobalah dengan kita di malam hari nanti dan juga malam-malam yang selanjutnya merintih, bermohon, meminta, berharap kepada Allah Jalla wa'ala agar kita dipilih menjadi orang yang baik, yang hidup untuk kebaikan dan selama-lamanya dengan orang-orang yang baik, dan juga di tempat yang baik nanti dengan kita ditempatkan. Hadza wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kalau tak keberatan, boleh saya tahu siapa nama saudara? Nama saya Izudin. Saya rasa perempuan itu suka kat awak lah. Ya ke, Pak? Tua, ini dia dekat ustaz ni.